Halo semuanya, perkenalkan saya dari kelompok 1 dan 8 mau mengenalin unit usaha kami, yaitu Nyam Space dengan tagline rasa autentik dalam setiap gigitan dan seruputan. Intinya Nyam Space itu konsepnya comfort food, kita gabungin kudapan hangat sama minuman segar yang alami. Nah, kenapa kita jualan ini? Karena sering banget kita beli jajanan tapi pas nyampe tangan udah dingin atau lembek. Terus banyak juga bisnis yang rugi karena makanan sisa atau waste food. Solusi kita adalah memakai sistem frozen to fry. Jadi risol cuma digoreng pas ada pesanan biar tetap renyah, hangat dan minim sisa. Nah, nilai tambah kita ada di kualitas rasa yang stabil karena sudah terstandarisasi untuk semua varian rasa, minuman rendah kalori yang sehat karena kita memakai kelapa muda yang segar, dan kita itu udah go green karena minim pakai plastik sekali pakai. Target kita adalah mahasiswa UPN Jogja, dosen, sama orang kantor sekitar. Nah, operasional dan prospek finansialnya itu efisiensi operasional, bekerja sama dengan supplier untuk produk frozen guna menekan biaya tenaga kerja, produksi, dan mencegah bahan baku basi. Manajemen modal, alokasi anggaran difokuskan pada bahan baku, kemasan estetik, dan pemasaran digital untuk memastikan perputaran kas berjalan cepat. Visi ke depan kita adalah mengumpulkan akumulasi modal dari margin keuntungan untuk merencanakan pengembangan cabang dan ekspansi jangkauan pasar. Selanjutnya adalah analisis bisnis. Nah, kekuatan kita itu ada di combo unik risol plus es kelapa muda murni. Tantangannya memang di bahan baku yang harus tetap segar, tapi peluang kita besar karena tren makanan tradisional lagi naik kelas. PMC di sini yang kita paparkan adalah bisa dilihat adalah mitra utama kita itu supplier frozen risol dan kelapa muda berkualitas. Pendapatan kita datang dari jualan satuan, paket bundling, sampai pesanan catering. Ini adalah value proposition canvasnya, dan kita lanjut ke rencana operasional. Nah, untuk lokasinya kita bakal jualan di acara Expo Auditorium UPN Veteran Yogyakarta. Produk risolnya langsung di lokasi, sedangkan es kelapanya kita olah di tempat tim. Selanjutnya operasional inti. Untuk operasional, satu buah kelapa bakal kita bagi jadi 3 cup biar takarannya konsisten. Buat risol kita pakai paper pouch supaya minyaknya terserap dan tetap kriuk. Rencana organisasinya, tim kita diketuai sama Indra Fata. Ada pembagian tugas yang jelas mulai dari produksi, pemasaran, sampai divisi khusus Expo yang megang jualan langsung. Nah, ini untuk tugas-tugasnya, ketua itu mengkoor seluruh kegiatan usaha dan mengambil keputusan utama, wakil membantu ketua, sekretaris mengelola administrasi, mencatat kegiatan dan menyusun laporan, bendahara mengatur keuangan, mencatat pemasukan dan pengeluaran, divisi produksi bertanggung jawab atas pembuatan produk, kualitas, dan stok bahan baku, divisi pemasaran mengelola promosi, media sosial, dan strategi penjualan, divisi Expo yaitu untuk eventnya menangani penjualan langsung saat event, saat bazar, serta interaksi dengan pelanggan. Selanjutnya rencana pemasaran. Jadi tujuan pemasaran ini adalah agar target kita di Expo itu minimal laku 50 pieces risol dan 20 cup kelapa muda. Kita mau bangun brand awareness kalau risol itu isinya nggak cuma sayur biasa. Selanjutnya untuk promosi offline, kita bakal bagi-bagi sampling gratis rasa unik seperti bolognese dan coklat buat narik orang ke booth. Terus ada juga voucher diskon dengan kode NYAM10 atau NYAM10, dan kerjasama dengan coffee shop, cowork, atau coworking space untuk titip jual dengan sistem komisi. Pengelolaan media sosial. Di sosmed kita pakai gaya bahasa anak muda yang ceria, agar kontennya bakal ada video ASMR masak risol tiap hari Senin sampai konten behind the skin di hari Minggu. Nah, ini jenis kontennya rutin per minggu. Ini adalah strategi pemasaran. Strategi offline-nya adalah karena lokasinya strategis, tenda yang kecil, caranya itu ditempatkan depan sekolah, kampus, atau perkantoran di jam sibuk, titip di kafe atau kantin.
Dan untuk strategi online-nya adalah di sosial media, misal di platform Instagram kita bisa posting reel 15 detik ya untuk menggoreng risolnya. Habis itu di TikTok video close up, suara lagi kita renyah plus isinya keluar tanpa musik agar hasil suaranya asli. Jadinya tuh bisa kita taruh di caption, kriuknya itu auto bikin ngiler sampai jam 7 pagi. Untuk di WhatsApp nanti kita bakal taruh katalog produk untuk upload semua varian risol dan kelapa plus harga. Indikator keberhasilan adalah di penjualan risol target kita itu 40, terus kalau via online itu targetnya 20, kalau penjualan kelapanya targetnya 10, terus yang offline 5. Selanjutnya rencana keuangan. Nah, di rencana investasi ini modal awal kita itu 770.000. Hasil iuran 11 anggota kelompok. Uang ini kita pakai buat sewa stand, dekorasi, dan bahan baku. Nah, ini alokasi investasinya ya teman-teman. Nah, ini rencana biaya dan harga yang akan kita kasih ke customer. Ini adalah harga jual per unit setelah kita hitung-hitung. Nah, selanjutnya adalah estimasi laba. Di sini kami mengestimasikan kalau penjualannya itu bisa laku 780.000 dengan HPP-nya tadi 526.000. Jadi kita dapat laba kotor 254.000. Investasi awal kita tadi adalah 200.000 sehingga kita dapat laba bersih 54.000. Nah, ini rumus break even point. Total biaya tetap dibagi 1 kurangi total biaya variabel dibagi total harga jual. Itu total biaya tetapnya tadi kan 200.000 dibagi 1 kurangi 526.000 dibagi 780.000, jadinya 0,3256. Jadi break even pointnya atau biar balik modalnya itu tuh 614.173 rupiah. Nah, ini untuk rasionya itu dibagi dari BEP-nya tadi itu dibagi sama pendapatan hasil penjualan yang kita dapat tadi itu 780.000 ya teman-teman. Untuk BEP per unit itu biar kita perusahaan tidak memperoleh laba atau mengalami rugi itu jadi risol asinnya itu per unit 47, risol coklatnya 16, es kelapa mudanya 40. Ini adalah return on investment. Jadi laba bersih dibagi biaya investasi dikali 100%. Perusahaan itu dinyatakan layak karena dapat mendapatkan laba 7,1%. Nah, ini masih estimasi ya teman-teman. Selanjutnya adalah rencana kegiatan. Nah, tujuan kegiatan ini itu untuk melatih kemampuan wirausaha serta memahami proses menjalankan usaha secara langsung ya teman-teman. Tujuan tahap persiapan dan promosi. Tahap persiapan dilakukan dengan menyiapkan seluruh kebutuhan usaha mulai dari bahan baku seperti kulit risol, mayones, sosis telur, kelapa muda, gula, dan es batu. Nah, untuk tahap penjualannya tahap penjualannya produk dipasarkan di lokasi yang strategis dengan mengutamakan pelayanan yang ramah dan cepat. Nah, setelah tahap penjualan itu, tahap ini kita tuh mulai proses evaluasi terhadap kegiatan usaha, dilakukan perhitungan antara modal dan pendapatan untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh. Selain itu dianalisis juga kelebihan, kekurangan serta kendala yang terjadi selama kegiatan berlangsung. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai perbaikan untuk usaha selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah analisis risiko. Nah, dari risiko ini tuh kami sadar ada risiko kayak
kelapa yang nggak segar atau antrean yang panjang. Makanya kita beli kelapa di hari H Expo dan bakal nyiapin stok risol siap saji pas jam-jam rame. Nah, karena resikonya itu ada banyak seperti kapasitas produksi yang nggak cukup, kelapa yang nggak segar, telur blok yang tergantung sama satu anggota, dan tidak ada pembagian tugas yang terstruktur, kemasan tahan minyak. Nah, semua itu udah terjawab di value proposition tadi ya teman-teman. Nah, ini adalah bentuk prototipe produknya. Terima kasih atas perhatiannya. Nyam Space ngasih rasa otentik buat kalian semua. Terima kasih.